Baik rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bakti Gunawan. Kali ini kita akan mencoba berdiskusi bersama terkait dengan bagaimana cara melakukan penyetingan tool pada mesin CNC turning. Kali ini kita akan dibantu dengan menggunakan aplikasi atau perangkat lunak simulasi berupa SwanShop CNC Simulation. Untuk itu pertama kita pilih dulu CNC sistemnya. Di sini ada beberapa CNC sistem yang ada. Kali ini kita contohkan untuk mesin yang menggunakan kontrol panuk. Di sini kita pilih yang panuk OIT. Kita run. Ini adalah kontrol untuk mesin panuk ya. Pertama sekali seperti di mesin juga, tentunya kita harus melakukan tahapan-tahapan langkah-langkah selayaknya di mesin. Yang pertama kita lakukan adalah kita buka tombol emergensinya dengan cara mengkliknya. Kalau di mesin tentunya dengan cara memutar ke kanan. Selanjutnya kita aktifkan tanda kunci di sini. Nanti kalau di mesin ya mungkin berbeda sedikit ya kawan-kawan ya, di mesin nanti di depan power on-nya. Nah, berikutnya adalah langkah standar yaitu dengan melakukan zero referensi. Caranya kita klik pada mode home atau mode referensi, kemudian kita klik sumbu X terlebih dahulu sampai dengan mesin mendapatkan posisi nolnya. Kemudian klik sumbu Z-nya. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita melihat di monitor ya, kadang-kadang ini menunjukkan hasil yang berbeda pada mesin yang berbeda juga tampilannya. Ini mengapa? Karena kadang-kadang ini menjadi pertanyaan juga, loh kok bisa beda ya, gitu ya. Apakah ini menjadi masalah? Tidak menjadi masalah. Ya, ini tergantung nanti ada penyetelan kita akan rubah ya, bisa, tapi ini tidak menjadi problem, angkanya berbeda-beda tidak menjadi masalah. Yang penting lakukan langkah awal yaitu dengan mereferensikan mesin. Kemudian langkah berikutnya adalah langkah standar yaitu dengan melakukan perintah untuk memutar spindle. Caranya adalah dengan mode MDI, kemudian kita pilih Pro, pilih MDI, kita ketikkan programnya M3, artinya adalah memutar spindle searah jarum jam. Kita klikkan S300, putaran sebesar 300 rpm, klik EOB, klik Insert, kemudian circle stop. Nah, berarti ini mesin sudah ready ya. Untuk mematikannya kita bisa menekan tombol reset ya. Bisa juga dengan memindahkannya ke mode manual terlebih dahulu. Seperti ini. Mode manual itu ada banyak ya. Ada 3 di sini, ada MPG, Rapid ya. Kalau sudah pada mode manual begini, kita bisa mengkliknya dengan tombol stop spindle. Kita klik ya. Nah, berhenti dia. Kalau kita putar lagi bisa. Iya, gitu ya. Kita klik lagi stopnya. Baik. Sesuai dengan judul kita pada kali ini adalah bagaimana cara men-setting tool. Tentunya kita harus menyiapkan workpiece-nya dulu ya. Kita siapkan workpiece-nya dulu, top size-nya dulu. Dalam ini kita ambil contoh misalnya diameternya 50, panjangnya misalnya 100 gitu ya. Oke. Gitu. Kemudian kita pilih toolnya, mesin operation-nya, tool management. Kita pilih tool yang pertama, kita dalam ini ambil contoh satu tool saja dulu, nanti kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya. Kita pilih yang seperti ini, tool untuk pembubutan rata. Saya edit dulu ya kawan-kawan ya. Di sini ada arah kanan dan arah kiri ya, ini disesuaikan dengan mesinnya karena beda mesin tentunya kan berbeda kebutuhannya. Nah, saya karena sudah menggunakan mesin yang jenis ini, yang pas adalah yang ini
yang LH gitu ya. Kemudian pilih inset atau tool yang dipasangkan di holdernya. Saya pilih yang ini, yang DNMG yang membentuk sudut 55 derajat. Nah, selanjutnya kawan-kawan bisa mengatur parameter yang ada di sini, baik panjangnya, baik lebarnya, gitu ya. Kemudian terkait dengan parameternya juga bisa diatur panjang dari insetnya, tebal insetnya sampai dengan radius pada ujung insetnya. Tentunya ini supaya kita atur menyesuaikan dengan kondisi yang nyata, kondisi real yang ada sesuai dengan tool yang akan kita gunakan untuk proses pembubutan. Karena ini hanya sebagai contoh tutorial, saya tidak merubah-rubahnya. Itu ya. Saya klik OK saja. Ya. Nah, ini yang tadi kita pilih tadi, kita add ke tool to red, kita add-kan ke tool station 1 misalnya. Kita klik OK. Nah, ini dia sudah terpasang seperti ini. Gitu ya. Nah, kawan-kawan sekalian, tadi ketika kita melakukan zero referensi itu kan muncul X-nya 0, Z-nya 72. Itu kenapa gitu ya? Menjadi pertanyaan. So, saya tunjukkan dulu dari sini ya, dari offset setting, kemudian saya pilih walk. Nah, di sini dia kawan-kawan sekalian. Mengapa itu terjadi? Karena kebetulan nilai Z di G54-nya itu adalah 72. Jadi sehingga ketika proses referensi maka akan menunjukkan angka 72. Begitu ya. Jadi tapi itu nggak menjadi masalah. Gitu ya, tidak ada masalah. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini, kita akan men-setting. Nah, cara men-setting itu juga beragam-ragam. Jadi kita tidak boleh terlalu kaku. Harus pakai cara yang itu. Tidak boleh menggunakan cara yang ini. Tidak seperti itu ya. Cara banyak. Seperti pepatah, ada 1001 jalan menuju Roma. Nah, ini mungkin kalau caranya nggak sampai 1001 lah ya. Mungkin ada beberapa cara. Nah, kali ini saya akan menunjukkan satu contoh cara. Satu contoh cara itu adalah saya akan menggunakan titik ujung ragum ini sebagai titik nolnya. Gitu ya. Ya, titik ujung ragum sebagai titik nolnya. Namun saya dalam penyetingan saya membutuhkan bantuan benda kerja ini. Begitu ya. Intinya adalah nolnya di ujung ragum ini, bukan di ujung benda kerja. Nanti kalau benda kerjanya berubah-ubah, kita tinggal melakukan pengaturan di Z-nya saja. Nah, untuk itu saya sarankan sebaiknya nilai Z dan X di G54 ataupun di setting 0 yang lainnya itu G55, G56 sampai G59 itu kita nolkan saja semuanya. Kita nolkan saja, klik 0 kemudian input ya, 0 ya. Ini jadi 0 semua. Baik. Nah, tadi kita memilihkan benda kerjanya itu diameternya 50, kemudian panjangnya 100. Nah, 100 itu kan panjang seluruhnya nih, ya. Panjang seluruhnya ini kemarin itu 100. Nah, ini kan sudah dicekam. Nah, berapa panjang sekarang yang muncul seperti ini? Nah, memang ini sih beda mesin berbeda, nanti bisa dicek ya. Tapi dalam ini saya kasihkan bocoran saja lah. Untuk contoh yang kita ini yang dicekam ini, defaultnya mesin adalah 28 mm. Sehingga panjang benda kerja keluar itu dari ujung cak ini adalah sebesar 72 mm, gitu ya. Ya. Ingat ya, benda kerja yang tercekam adalah 28 mm, sehingga yang di luar cekam adalah 72 mm ya. Ingat ya, itu bocoran saja. Baik, kita akan menggunakan pengertian itu untuk melakukan penyetingan. Baik, bagaimana langkahnya? Tentunya kita harus memutar spindle dulu ya. Karena kita menyeting menggunakan bantuan benda kerja, sebaiknya seluruh langkah penyetingan dilakukan dengan cara memutar spindle supaya ketika tool nanti bersentuhan dengan benda kerja tidak mengakibatkan insetnya itu rusak, gitu ya. Kita putar saja spindlenya. Selanjutnya kita dekatkan tool ke benda kerja. Saya pilih rapi dulu karena masih jauh nih. Ya, saya pilih rapi dulu. Saya pilih sumbu X-nya, baru sumbu Z-nya. Aduh, ini tampilan ini mengganggu. Saya hilangkan saja ini ya. Displaynya, so kolennya saya matikan. Ya. Jadi tidak mengganggu pandangan saya. Sekali lagi, saya geser lagi. Ya, saya geser. Kemudian di sumbu X-nya saya geser juga.
Sekarang kita setting di sumbu X atau sumbu Z duluan ya. Saya pilihnya setting di sumbu Z saja lah. Apakah harus ada aturan baku mana yang duluan? Nggak ada, bebas kawan ya. Nah ini kan maunya saya sekarang ini. Saya akan setting di sumbu Z-nya dulu. Oke. Saya sengaja letakkan toolnya itu agak ke bawah begini, baru saya pindahkan ke sumbu Z. Saya pilihkan modenya mode yang gerakan lambat. Saya pilih yang ini modenya. Saya pilih kali 1000 dulu ya. Tentukan dulu. Kalau sudah mendekat jangan kali 1000 kawan ya. Nanti kaget. Nah ini udah hampir mendekat. Saya kurangi kali 100. Kalau sudah semakin dekat, kurangi lagi kawan. Aduh udah kena ternyata. Saya balikkan lagi. Ini kalau di mesinnya ya bisa sih bisa, tapi tidak begitu presisi. Saya kembalikan ke atas lagi lah. Ya, baik. Saya akan kurangi ini kali 10 ya sumbu Z-nya ya. Sampai detil. Semakin teliti semakin bagus kawan. Ya. Jadi katanya mesin Z itu teliti, semua dikembalikan kepada kita ketika proses penyetingan. Saya buat kali 1 supaya lebih presisi. Nah, supaya mudah kawan, di monitor kita ganti dengan pos, artinya menunjukkan posisi. Saya klik all, artinya menunjukkan semua posisi baik relatif, mesin maupun absolut, gitu ya. Saya klik. Nah, di sini harus bersabar kawan. Kalau buru-buru yang nggak dapat teliti. Nah, sudah kena ya. Kena sedikit saja. Ini kalau mau teliti tadi pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Ya, baik. Ini kita anggap sebagai titik pertemuan antara tool dengan benda kerja. Nah, pada posisi ini kawan, saya akan daftarkan nilai Z untuk data tool nomor 1. Tadi karena kita simpan di tool nomor 1. Caranya bagaimana? Klik offset, kemudian klik offset, pilih geom atau geometri. Tool nomor 1 sudah ada isinya. Ya, kita abaikan saja, kita ganti. Nah, kita ketikkan di sini. Di sini yang perlu pengertian, kawan-kawan sekalian. Saya ingin menunjukkan atau menginformasikan kepada mesin bahwasanya tool nomor 1 itu pada saat ini berada pada posisi 72 mm di sebelah kanan titik 0 yang saya harapkan. Gitu bahasanya. Kok begitu ya? Ya, karena saya ingin 0 itu di ujung cekam ini. Nah, posisi tool sekarang kan di sebelah kanannya. Berapa jaraknya? Nah, tadi kan sudah sepakat bahwasanya benda kerja ini keluarnya adalah 72 mm dari cekam. Kita sampaikan itu di informasi. Ingat pada tool nomor 1 terblok di sini Z, kita ketikkan kawan. Z 72 titik gitu ya. Measure. Nah, begitu. Biarkan saja angkanya berubah atau enggak terserah, yang penting sudah kita daftarkan gitu ya. Berikutnya saya akan setting sumbu X saya setting. Ini boleh saya mundurkan sedikit, boleh saya pindah ke pos dulu ya, berkelihatan ya. Saya pindahkan, boleh akan ke X lagi, saya besar sedikit dong. Ini sebaiknya nggak usah tebal-tebal pemakanannya kawan ya, tipis saja. Nanti tipis saja, saya ambil tipis saja. Tipis, saya akan sayatkan permukaannya. Supaya lebih teliti harus disayat. Nanti kita ukur, gitu ya. Pada sumbu Z sekarang kita geserkan. Sekarang saya makankan ke kiri. Seperti ini. Nanti pun di mesin seperti ini. Disentuhkan. Disayatkan maksud saya, bukan disentuhkan, disayatkan. Sudah. Pada posisi ini kita kembalikan keluar. Nah, kita matikan putarannya. Baru kita ukur. Klik measure di sini. Di sini ada fitur untuk mengukur kalau di Swan Shop. Nah, kalau di mesin bagaimana? Ya diukur langsung dengan jangka sorong. Gitu ya. Saya pilih measure di start. Klik. Nah, muncul deh begini kawan. Di sini ada kotak. Kita fokus kepada di sini radius dan diameternya. Kita ingin ukur yang mana? Ukur yang kita sayat tadi, yang mana yang kita sayat? Nih, kan kelihatan tuh. Nah, saya ukur yang ini. Ukur yang ini. Nah, ini. Ini warna putih, muncul warna putih kan kawan?
Kalau kita geser-geser itu angka X dan Z berubah-ubah. Tapi kalau warna putih gini, lihat R radiusnya dapat, diameter dapat. Kalau kita pilih gini, radiusnya 25, diameter 50 ya. Ya karena bakal kita kan 50. Kita nggak butuh itu, kita butuh yang ini. Nah, yang warna putih nih. Berapa itu diameternya? 49,230. 49,230. Ingat ya? Kita tutup ya. Measure exit. 49,230. Nah, kita daftarkan di offset setting lagi di data tool nomor 1 tentunya. Kita ketikkan di sini kawan. Kita ketikkan X 49, aduh, lupa saya tadi. Berapa tadi ya? Alah, saya measure dulu lah. 49,230. 9,230 X 49,230. Kenapa? Kita informasikan, hai mesin, informasikan bahwa tool saat ini adalah pada posisi diameter 49,230. Maka tool akan mengerti bahwa caranya 0 adalah berada di pusat dari benda kerja ini. Gitu maksudnya, ya. X 49,230, kemudian klik measure. Maka angka akan terisi. Sudah selesai kan? Sudah. Setting sudah selesai. Nah, kita perlu melakukan uji coba. Itu ya, uji coba. Kita kembalikan ke posisi referensi saja. Baik, kita uji coba. Kita pilih pos, kita klik X. Ya, sampai dengan dia berhenti, gitu ya. Ya, sekarang sumbu jet ya. Oke, sudah ya? Jadi referensi ini kan? Iya. Nah, kita cek dulu di sini, di relatifnya. Ini masih ada angka 72, udah nggak apa-apa. Kita abaikan saja, gitu ya. Oke. Nah, kita kembalikan dulu workpiece-nya kawan. Kita utuhkan lagi, supaya utuh lagi, ya. Diameter 50, panjang 100. Oke, gitu. Nah, sekarang dengan setting yang kita lakukan tadi, mesti sudah mengerti bahwasanya titik 0 untuk sumbu jet berada di ujung cekam dan sumbu X tentunya di center dari benda kerja ini. Nah, saya akan menguji coba ingin mendekatkan benda kerja ke benda kerja ini. Tapi nggak di tepatnya, saya ingin di diameter 50. Berarti kan akan sejaris dengan diameter ini, tapi tidak di posisi kena ke benda kerja, tapi 2 mm di sebelah kanan benda kerja. Saya ingin nolnya saya pindahkan sekarang nggak di ragum tetapi di ujung benda kerja. Caranya bagaimana? Di sini kawan, di setting, offset setting, kemudian pilih di mana walk, kita cari walk, mana walknya. Nah ini baru kita masukkan, karena kalau kita nggak ganti ini nolnya ya di ujung ragum ini, di ujung cekam ini. Karena ini sudah ada benda kerja, kan kita biasa dalam pemrograman benda kerja sebagai referensinya. Saya ganti jetnya di sini. Di ujung benda kerja, berarti jetnya adalah 72 mili, gitu ya, input. Nah, sekarang nolnya berada di ujung benda kerja dan di center benda kerja, gitu. Jadi kalau benda kerja nanti 100 mili, tinggal kita ganti, kita nggak perlu lagi nyeting lagi, hanya mengganti nilai jet pada G54-nya atau G55 atau G berapapun sesuai dengan yang kita inginkan, gitu ya. Sekarang saya ingin kamu di MDI, saya pilih Pro, saya pilih MDI. Saya buat program. Saya ketikkan G54. Kenapa? Saya karena menggunakan G54 tadi. Kemudian G90. Maksudnya perintahnya absolut. T0101. Apa itu maksudnya? Tool yang kita gunakan tool nomor 1. Data tool nomor 1. Gitu ya. Kemudian G0. Gerakan cepat saya yakin sudah benar gitu misalnya. Tapi kalau Anda nggak yakin jangan gunakan G0. Tapi gunakan G1. Gitu ya. Kemudian saya milih X 50 ke diameter 50, jetnya 2 mili di sebelah kanan dari benda kerja. Klik EOB, itu ya. Kemudian insert. Itu ya. Nah, nanti kalau kawan ragu dengan cara seperti jangan gunakan G0 tapi gunakan G01. Tapi ingat, G01 itu kan menggunakan feeding. Feeding di bubut itu ada 2 macam. Feeding satuan milimeter per putaran atau milimeter per menit.
Nah, kalau Anda gunakan milimeter per putaran, ya otomatis itu tidak akan mau jalan, kan defaultnya bubut adalah milimeter per menit. Anda gunakan misalnya piling 1000, diam saja dia nanti. Kenapa? Karena nggak mutar. Jadi harus mutar kalau menggunakan milimeter per putaran. Tapi kalau menggunakan milimeter per menit, tambahkan di sini programnya dengan G98. Baru ketikkan F, misalnya F-nya 1000, artinya apa? 1000 milimeter per menit, gitu ya. Jadi gerakannya lambat. Nah, saya di sini sudah yakin saya gunakan G00. Kalau sudah seperti ini, saya klik circle start. Nah, sudah benar. Jadi tool sekarang sudah bergerak ke diameter 50 dan 2 mm di sebelah kanan benda kerja. Nah, demikian saja barangkali tutorial kita kali ini, ya. Contoh kali kita menggunakan satu tool saja. Nanti berikutnya kita akan contohkan dengan menggunakan dua tool yang berbeda. Demikian saja, semoga membantu dan memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Demikian, terima kasih, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.